fungsi lagi yang ada di kuburan. Karena itu kita lihat seperti di Mekah, kuburan di Mekah itu karena terlalu banyak yang mati. Itu setiap tahun kuburan di Maklah itu digali. Mana yang sudah tinggal tulang itu disingkirin supaya tempat ini bisa ditempati oleh mayit yang baru-baru. Itu tidak apa-apa, tidak soal. Tidak ada pengaruh, sama saja dengan ada Honda rosokan, ya, rongsok sudah tidak bisa dihidupi, tidak ada minyaknya, ditaruh geletaan gitu saja. Oleh karena itu, apakah tubuh kita itu disimpan di tanah atau disimpan di dalam perut ikan? Kalau kita mati di kapal, ya, kita ini mau dibawa ke mana? Ya dilempar ke laut, toh. Diberi pemberat supaya masuk, kan? Nah, coba, lalu di tengah jalan kira-kira ini dimakan ikan pada ini? Ya mungkin, dah. Itu bukan soal. Atau tubuh ini lalu dibakar seperti orang mana ini? Hindu, iya kan? Mati sudah api, habis. Ya tidak apa-apa ya, jadi abu, jadi abu. Tapi rohnya tidak, rohnya lain, tempatnya lain. Nah ini yang akan menjadi pertanyaan besar. Di mana roh itu lalu? Roh yang sudah meninggalkan badan yang sudah tinggal jasmani yang sudah tidak berfungsi itu. Inilah Ibnu Umar mengatakan, ittaqi wasbiri fa inna hadhil jusad, bangkai-bangkai ini laisat bisyai, bukan apa-apa. Wa innamal arwah indallah, rohnya di sisi Allah. Di dalam satu hadis yang lain dikatakan, la tahzani, ibu jangan bersedih, fa innal arwaha indallahi ta'ala, karena roh-roh itu ada di sisi Allah, fis sama, di sana, di langit. Wa innama hadhihi jussah, sedang ini hanyalah bangkai saja. Jadi orang yang dibunuh, orang yang dicincang, yang dipotong-potong, itu tidak menjadi soal. Sampai-sampai orang yang akhirnya jasmaninya itu hancur menjadi tanah, tulang belulangnya sudah habis, itu sampai dikatakan di dalam surat Yasin itu, ya apa itu? Wahya Ramin itu kullu fiha allazi ansha'a awwala marrah. Ya apa sebelumnya? Ya apa itu? Surat Yasin. Insyaallah. Qul yuhyiha allazi ansha'a wahya ramin, ada. Bagaimana Allah akan membangkitkan manusia dengan badannya, padahal badannya sudah menjadi ramin, sudah seperti bubuk, sudah hancur. Dijawab di dalam Quran, qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang menghidupkan ini ialah Tuhan yang mengadakan ansya, ya apa? Ya. Hah? Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah.
Justru yang membuat dulu yang menciptakan ini, yaitu yang akan mengembalikan. Lo artinya, dulu badan ini tidak ada, iya toh? Hanya berupa janin, terus tercipta menjadi kita ini. Lo kenapa bisa itu? Asalnya tidak ada, hanya sperma saja. Terus bertumbuh, akhirnya menjadi janin. Terus lahir merupakan bayi. Nah, sedang ini sudah ada tulang, sudah cuma hancur. Nah, mengembalikan itu lebih gampang lagi. Jadi artinya, bagaimanapun keadaan jasmani kita selama di kuburan, apakah sudah jadi abu, apakah dimakan ikan hiu, apakah terbakar, apakah di mana saja, itu bukan soal. Besok pada saat dibangkitkan dari alam kubur, diutuhkan kembali oleh Allah. Ini menurut kepercayaan Islam. Biarpun abunya itu dilempar ke laut sana yang sebagian, yang sebagian di Banyuwangi, bawahnya ya, sebagian lagi, tetap itu besok akan dikumpulkan, lalu dibangkitkan dari alam kubur. Ini sesuatu yang tidak diragukan lagi, karena dalilnya kecuali hadis juga Quran. Cuma yang menjadi pertanyaan besar, lalu rohnya itu selama di alam barzah itu di mana tempat? Nah inilah yang di dalam hadis-hadis banyak redaksi-redaksi yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Seperti contohnya begini. Qala Malik bin Anas balaghani anna arwahal mu'minin mursalatun tadhhabu haitsu sya'at. Saya menerima hadis, katanya Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, bahwa roh-roh orang mukmin itu dilepaskan, dibiarkan, tazhabu haitsu sya'at, kemana saja dia mau pergi. Ini ada sebuah hadis. Jadi sedikitnya, karena ini banyak ini. Ada lagi yang mengatakan inna arwahal mu'minin fi barzakhin minal ard tadhhabu haitsu sya'at. Ada di lapisan bumi, ya, dia berangkat kemana saja. Ada yang mengertikan yang dimaksudkan barzakh di sini yaitu antara langit bumi. Jadi arwah itu tidak berada di dalam perut, tapi di antara langit dan bumi. Itu arwahnya orang mukmin. Ada lagi redaksi yang lain. Fa inna arwahahum fil jannah. Rohnya itu berada dalam burung, ditempatkan di satu burung akhirat ini, dan burung ini terbang di halaman sorga, tapi belum masuk ke sorga, di halaman, dimakan itu simariha, apa itu, buah-buahan pepohonan yang ada di halaman sorga. Ada ini hadis yang mengatakan begitu. Ada lagi yang menerangkan bahwa arwah orang mukmin itu dikumpulkan di satu tempat yang namanya Illiyin. Tapi betapapun ya berbeda-bedanya, yang jelas satu,
bahwa roh itu tidak di kuburan itu, tidak. Tapi ketika kita datang ke sana lalu uluk salam, hadir dia, hadir. Karena itu ada hadis yang mengatakan, kalau kamu mau datang ke kuburan, datanglah hari Jumat, malam Jumat sampai asarnya Jumat. Karena semua roh itu kembali pada malam Jumat, hari Jumat sampai asar. Jadi mulai maghrib, nah itu kita bisa bertemu di kuburan sana. Roh-roh itu dikembalikan ke kuburannya. Kalau sekarang kita bermimpi atau menampak orang yang sudah mati dekat persis, ya, bentuknya, malah pakaiannya dia, kalau celana ya celananya dia persis sudah. Nah itu apa Pak? Padahal ini sudah kira-kira 10 tahun atau 15 tahun, kira-kira jasmaninya sudah hancur itu, tulang belulangnya sudah habis. Tapi saya ketemu, ya, ketemu baik dengan mata kepala atau ketemu dalam mimpi. Nah itu disebut alam misal. Jadi alam misal namanya. Alam misal itu lebih tebal dari roh yang halus dan lebih halus dari jasmani yang kasar. Jadi alam misal itu tengah-tengah antara alam ini fisik dan alam rohani. Itu namanya alam misal. Ya memang itu, memang betul-betul orangnya. Andai kata ini kita melihat ada orang, ayah kita atau ibu kita yang sudah 20 tahun yang lalu bawahnya ya, sudah meninggal. Kok masuk rumah kita, lihat, kita salaman tidak bisa, kita demak tidak bisa dijamah itu. Kok sudah tidak merupakan fisik lagi. Tapi gambaran itu, ya itu sudah. Memang betul dia. Itu satu. Atau kalau tidak demikian, ini yang harus hati-hati. Badan orang yang sudah mati itu dipinjam oleh jin dan setan. Nah ini yang kadang-kadang kita itu salah menilai. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu-satunya setan dan jin yang tidak bisa meminjam bentuk orang lain hanyalah bentuk saya. Oleh karena itu kalau kamu ketemu saya Nabi Muhammad, baik di dalam mimpi atau di luar, itu memang saya sungguh, bukan setan, bukan jin. Tapi kalau bukan kita, itu bisa.